فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwas rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah memberikan taufik kepada kita untuk mau beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan khususnya ibadah beritikaf di dalam masjid ketika banyak dari kaum muslimin di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini mereka hanya menganggapnya seperti hari-hari biasa, atau bahkan di antara mereka bukannya malah beribadah, malah bermaksiat, bukannya malah sibuk dengan Al-Quran, bukannya kemudian beritikaf di masjid atau menghidupkan malamnya dengan ibadah, tapi ada yang malah keluar jalan-jalan sama pacarnya, ada yang menghabiskan filmnya, ada yang menikmati musik-musiknya, dan lain-lain. Ketika kita menyadari hal ini membuat duduknya kita di masjid, membuat semangatnya kita untuk ibadah di 10 hari terakhir ini harus lebih disyukuri. Karena semuanya itu berasal dari taufik dari Allah. Ketika kita membaca ayat la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur, niscaya akan aku tambahkan kepada kalian nikmatku. Maka ayat ini jangan cuma dipahami terbatas pada masalah harta, pada masalah uang. Tapi yang harus disyukuri adalah keimanan kita, ketakwaan kita, kemauan kita untuk beribadah. Sebagaimana dahulu para sahabat, mereka mengatakan laulallah ma sallaina wa ma sumna wa ma tasaddaqna. Kalau bukan karena Allah, kita nggak bakal sholat, kita nggak bakal puasa, kita nggak bakal sedekah. Bahkan mereka mengatakan wa mahtadaina, kita nggak bakal dapat hidayah. Mereka menyerahkan semua itu kepada Allah. Orang yang disebutkan dalam Al-Quran menganggap kehebatannya itu dari dirinya sendiri, itu Qarun. Dia mengatakan bahwasanya kekayaan dia, harta dia yang banyak, innama utituhu ala ilmin indi, kata dia. Sesungguhnya saya mendapatkan ini adalah berdasarkan karena ilmu saya. Dia nggak menyandarkan itu kepada Allah. Jadi ini salah satu hal yang harus kita yakini. Kalau kita syukuri ini berasal dari Allah, pasti Allah akan berikan kepada kita semangat lagi, semangat yang lebih lagi. Allah akan berikan kepada kita kesabaran untuk beribadah kepadanya. Taib, ikhwah semua rahimah rahimakumullah, dan juga Masya Allah, ini rekor kajian termalam yang pernah Anda lakukan. Terpagi, afwan. Nggak pernah seumur hidup Anda kajian jam segini, nggak pernah. Terbayangkan aja nggak pernah. Anda datang ke sini bukan buat kajian soalnya. Saya diminta sekalian aja kajian, ya nggak ada masalah, bismillah. Tapi ikhwah semua, Anda bahas masalah yang ringan aja karena tadi disampaikan nanti bakal ada sholat malam, insya Allah jam 2. Yang Anda akan sampaikan berkaitan tentang masalah Al-Quran. Al-Quran itu kita petunjuk bagi kita. Bahkan kalau kita buka Al-Quran, di awal di surat Al-Baqarah, Allah Ta'ala katakan alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu adalah Al-Quran yang
kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya dan merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu dalam surat Al-Baqarah di ayat ke-185 Allah Ta'ala katakan syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wal bayyinat. Bahwasanya bulan Ramadan yang di situ diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan juga penjelas. Berarti dari sini kita pahami apa tujuan fungsi diturunkannya Al-Quran. Fungsi tujuan diturunkannya Al-Quran adalah sebagai petunjuk. Maka ini adalah fungsi yang besar yang harus disadari oleh setiap kaum muslimin. Makanya Allah Ta'ala dalam Al-Quran atau Nabi SAW dalam hadis-hadisnya memuji orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Di antaranya Nabi SAW mengatakan ahlul Quran ahlullahi wa khassatuhu. Bahwasanya ahlul Quran yaitu orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang cinta dengan Al-Quran, dia itu hakikatnya adalah keluarganya Allah. Kalau sudah seorang itu dicintai sama Allah, dianggap keluarga, itu dekat dengan Allah, itu berarti bantuan dari Allah, pertolongan dari Allah, kemenangan dari Allah, solusi dari Allah, pasti Allah berikan. Sebagaimana loyalitas kita kepada keluarga kita sendiri. Kita kepada keluarga kita sendiri, istilahnya apapun yang perlu dikorbankan, kita akan berikan. Untuk kebaikan istri, untuk kebaikan anak-anak, untuk kebaikan orang tua, apapun yang bisa diberikan, kita berikan. Kenapa? Mereka keluarga. Maka bagaimana jadinya kalau seorang itu dianggap keluarga atau dekat dengan Allah Ta'ala? Pasti urusan-urusan dia pasti bakal dimudahkan. Makanya para ulama menyebutkan untuk menjadi ahlul Quran, untuk menjadi orang yang dianggap dekat sama Allah, seorang harus memenuhi 5 kriteria. Kriteria yang pertama, dia harus sering-sering baca Al-Quran. Dia harus sering-sering tilawah Al-Quran. Membaca Al-Quran itu diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Lalu Nabi SAW dalam hadisnya, beliau SAW mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya pahalanya kemudian akan dilipat gandakan 10 kali. Wala aqul alif lam mim harfun, dan aku tidak mengatakan, kata beliau, alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Berarti sekedar dari alif lam mim seorang sudah mendapatkan 30 pahala. Bayangkan banyaknya pahala yang dia baca dalam surat Al-Fatihah, apalagi banyaknya pahala yang dia baca ketika sedang itikaf. Ketika di malam hari dia membaca bisa 1 juz, bisa 2 juz, atau bahkan lebih. Bayangkan berapa jumlah huruf yang dia baca, dikalikan 10 masing-masing. Ini pahala yang besar. Disiapkan bagi siapa? Bagi orang-orang yang mau baca Al-Quran. Kemudian yang kedua, tugas kita sama Al-Quran atau kriteria untuk menjadi ahlul Quran adalah Al-Quran itu harus dihafalkan. Seorang harus berusaha untuk menghafalkan Al-Quran. Allah Ta'ala mengatakan, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dihafalkan, untuk diingat. Berarti Al-Quran sudah dimudahkan sama Allah. Makanya kita dapati pemeluk agama yang menghafalkan kitab mereka itu hanyalah pemeluk agama Islam. Menghafalkan Al-Quran dari cover depan sampai cover belakang. Dan setiap orang muslim pasti menghafalkan walaupun sekedar Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Betul? Antum mau pergi ke
benua manapun, antum ketemu orang Islam dimanapun, antum tanya, suruh baca satu surat aja dari Al-Quran, pasti bisa baca. Dan kita bakal temukan di belahan dunia manapun, orang-orang yang hafal Al-Quran 30 juz. Dan ini nggak ditemukan di agama yang lain. Ini keistimewaan yang luar biasa. Itu karena Allah Ta'ala mudahkan. Kenapa kita diperintahkan juga untuk menghafalkan Al-Quran? Karena menghafalkan Al-Quran, dengan menghafalkan Al-Quran, seorang akan otomatis membaca Al-Quran. Jadi nomor 1 dan nomor 2 itu pasti bakal diambil sama dia. Kalau bahasa pepatahnya, sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Dengan seorang menghafal, otomatis dia bakal tilawah. Dia bakal membaca. Karena ketika seorang mau menghafalkan satu ayat, dia akan ulangi ayat itu dia baca. 10 kali, 20 kali, 30 kali, 40 kali, dia ulang, dia baca terus, kemudian mulai dihafal sama dia. Satu kata per kata dihafalkan sama dia. Setelah itu bakal dimurojaah sama dia. Apa dimurojaah? Diulang-ulang. Kalau kita hafalkan satu surat misalkan, dari satu ayat kita hafalkan, kita sambungkan dengan ayat yang berikutnya, kita sambungkan dengan ayat yang berikutnya. Ketika sudah selesai tersambungkan semua, otomatis kita bakal sering baca. Dan ketika sholat pasti, namanya seorang punya hafalan baru, pasti mau dipakai hafalannya, dibaca lagi, otomatis bakal tilawah, dibaca sama dia. Makanya nomor 1 dan nomor 2 ini berkaitan. Kita itu ditekankan untuk menghafalkan Al-Quranul Karim. Kemudian yang ketiga, kriteria untuk menjadi ahlul Quran adalah seorang harus membacanya sesuai dengan yang bagaimana Allah turunkan. Atau mentahsin bacaan Al-Qurannya. Atau membacanya dengan tajwidnya. Apa maksudnya? Yaitu seorang membaca hurufnya dengan sifatnya masing-masing. Dan membacanya dengan aturannya masing-masing. Itulah Al-Quranul Karim. Yang kita kenal sekarang ada ilmu makharijul huruf dan juga ilmu tajwid. Maka keduanya harus dipelajari. Inilah yang di kalangan para sahabat dahulu dan di kalangan para ulama terkenal dinamakan dengan i'rabul Quran. Namanya i'rabul Quran. Mengi'rab Al-Quran. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, ayyuhal muslimun a'ribul Quran. Wahai kaum muslimin, i'rabkanlah Al-Quran. Apa maksudnya i'rabkanlah Al-Quran di sini? Yaitu yang fathah baca dengan fathah, yang kasroh baca dengan kasroh, yang panjang baca dengan panjang, yang mati dimatikan. Yaitu sesuai dengan aturannya masing-masing. Maka ini harus ketika kita membaca Al-Quran. Dan bahkan diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma disebutkan kana yadribu abna'ahu ala tarki al-i'rab wa la yadribuhum ala tarkil hifdzi. Bahwasanya Ibnu Umar dahulu beliau memukul anak-anaknya gara-gara tidak mengi'rabkan Al-Qur'an. Tapi Ibnu Umar tidak pernah memukul anak-anaknya gara-gara anak-anaknya tidak hafal Al-Qur'an. Jadi apa maksudnya? Maksudnya adalah Ibnu Umar fokusnya beliau kepada i'rabnya Al-Quran. Walaupun anak-anaknya terkadang mereka salah dalam hafalannya karena kemampuan seorang berbeda-beda. Ada yang memang hafalannya kuat, ada yang terkadang hafalannya lemah. Tapi yang terpenting adalah bacanya harus benar. Nah ini harus memecut kita untuk semangat belajar Al-Quran. Belajar tahsin Al-Quran. Bagaimana membacanya dengan benar. Sekarang bagaimana kita mau naik ke level yang berikutnya, masuk nanti ke kriteria yang nomor 4 dan nomor 5, kalau bacanya aja belum benar. Nah makanya kita harus cari halakoh-halakoh tahsin Al-Quran dan bersabar ketika belajar. Ketika disalahkan, terima dengan lapang dada. Ketika dibenarkan, jangan baper. Banyak halakoh tahsin Al-Quran gak lama umurnya. 1 bulan, 2 bulan, seleksi alam, iya kan? Pesertanya hilang satu dengan alasan mereka macam-macam. Kenapa Anda sebutkan ada yang baper? Karena di antara mereka seperti itu, Anda disalah-salahin terus katanya.
Ya kalau ente nggak mau disalahin, ente jadi gurunya. Nggak disalahin siapa-siapa. Dia duduk di situ kan jadi murid. Emang murid itu minta untuk disalahin, itu namanya murid, diajarkan dia. Di mana letak kelirunya, dibenarkan sama dia. Maka itulah butuhnya bersabar. Namanya guru yang ngajarin Al-Quran itu nggak mau nyerang personal kita. Tapi dia itu mau membenarkan apa yang salah. Nah ini kita harus pahami. Dan bagaimana di antara cara untuk kita mendapatkan ilmu adalah harus sabar dengan kerasnya seorang guru. Terkadang guru itu keras, terkadang guru itu galak, terkadang mungkin bahasanya nggak enak. Tapi itulah terkadang cara kita untuk mendapatkan ilmu. Ini salah satu syarat yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah makanya seorang harus semangat untuk belajar tahsin Al-Quran, untuk membacanya dengan benar. Dengan itu dia bakal bisa menghafalkannya dengan benar nantinya. Ada beberapa orang yang mereka bacaannya nggak benar, lalu dia menghafalkan Al-Quran, apa yang dia hafalkan tajwidnya, makharijul hurufnya berantakan. Bahkan anak ketemu orang hafal 30 juz, ketika dia baca Al-Quran berantakan tajwidnya. Di antara sebabnya karena dia nggak perhatian sama tajwid, dan yang kedua perhatiannya adalah kepada nadanya. Yang penting nadanya enak, yang penting nadanya bagus, udah dibaca sama dia. Padahal makharijul huruf tajwidnya berantakan kemana-mana. Seorang harus pahami bagaimana kita memahami hadis Nabi SAW. Man lam yataghanna bil Quran falaysa minna, kata beliau. Barang siapa yang tidak melantunkan Al-Quran dengan baik, maka bukan bagian dari kami, kata beliau. Maka melantunkan Al-Quran yang terbaik adalah ketika membaca huruf-hurufnya benar dan tajwidnya benar. Itu nomor satu. Baru kemudian yang kedua dipikirkan nadanya. Bagaimana dia melantunkannya dengan bagus nadanya, enak untuk didengar. Jangan yang nomor satu yang paling vital nggak dilakukan sama dia, tapi kemudian yang dipikirkan nadanya. Yang penting nadanya enak. Nah itu nggak betul dia seperti itu. Sampai ada orang ini sudah hafal 30 juz, dia di situ dia baru mau belajar tahsin Al-Quran. Orang yang ngajarin dia tahsin bilang ke dia, kamu mulai ngafalnya sekarang dari nol lagi. Kenapa? Berantakan makharijul huruf dan tajwidnya. Setorkan lagi dari juz yang pertama. Mulai dari awal lagi. Karena berantakan semua. Itu sering terjadi. Dan juga masalah ini juga, orang terkadang fokus di nada, yaitu mau mengikuti nada dari qurra. Itu para qori. Dia dengar nadanya Syekh Sudais, dengar nadanya Syekh Suraim, dengar nadanya Syekh Aliyah Huzaifi, dengar nadanya siapa lagi? Syekh Yasir Ad-Dawsari, dan masyayikh qurra yang lainnya. Dia ikutin, dia pengen seperti itu, dia ikutin akhir nadanya. Tapi berantakan bacaan dia. Nah ini harus dipahami, ini menjadi evaluasi bagi kita semua. Orang yang mau dekat dengan Al-Quran harus membacanya dengan benar. Kemudian kriteria yang nomor 4, adalah orang yang mau menjadi ahlul Quran, dia harus mentadabburi Al-Quran. Tidak akan bisa seorang menjadi ahlul Quran kalau dia nggak mau mentadabburi Al-Quran. Walaupun hafal Al-Quran yang ngelotok. Walaupun hafal 30 juz, ngelotok hafalannya, bahkan mungkin bisa dibaca kebalik mungkin sama dia. Kalau Al-Fatihah kita 1-7, dia 7-1 bisa. Tapi kalau dia nggak mau mentadabburi Al-Quran, nggak ngerti isi Al-Quran, sulit, berat. Apa sebabnya? Karena sekali lagi tujuan utama. Pahami, kalau kita katakan utama berarti nomor 1. Ada tujuan-tujuan yang lainnya. Tapi tujuan nomor 1 dari Al-Quran adalah sebagai apa tadi? Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tadi di Al-Baqarah 185 apa? Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Berarti Al-Quran itu bukan cuma bacaan. Tapi petunjuk, apalagi pajangan. Di rumahnya Masya Allah dipajang. Ruang tamu Al-Ikhlas. Ruang keluarga ayat kursi. Di kamar Al-Fatihah.
dibaca nggak pernah, ngerti ayatnya aja enggak. Nah ini kan menyedihkan masalah ini. Untuk kita mentadabburi Al-Quran, terkadang kita itu butuh namanya alat yang pertama adalah bahasa Arab. Dengan seorang belajar bahasa Arab, itu tentunya akan memudahkan dia untuk belajar Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ditulis dengan bahasa Arab. Dia akan pahami kenapa harokatnya seperti ini, kenapa Allah pilih kata ini, tidak kata yang seperti ini. Dia akan pahami bagaimana mukjizat dari Al-Quran. Karena mukjizat dari Al-Quran itu dari berbagai sisinya. Al-Quran itu mukjizat bukan cuma isinya, bukan cuma hukumnya, bukan cuma mudahnya untuk dihafal, tapi di antara mukjizat Al-Quran adalah bagusnya tata bahasanya. Kalau antum nggak bisa bahasa Arab, antum nggak bakal bisa menikmati mukjizat yang ini. Orang-orang kufar Quraisy dahulu, orang-orang Quraisy dari kalangan orang-orang Arab, mereka itu orang yang paling bagus bahasanya. Tata bahasa mereka paling luar biasa. Tapi ketika mereka mendengarkan Al-Quran, di situ mereka tahu ini bukan berasal dari manusia. Makanya banyak di antara mereka masuk Islam ketika mendengarkan tata bahasa dari Al-Quran. Bayangkan. Makanya rugi kalau kita nggak ngerti bahasa Arab itu rugi. Karena Al-Quran tertulis dengan bahasa Arab, itu rugi sekali. Kemudian untuk kita mentadabburi Al-Quran, terkadang nggak nunggu kita bisa bahasa Arab dulu. Kalau memang masih proses, maka alhamdulillah sekarang yang sudah diterjemahkan pun banyak. Dan kajian-kajian tentang tafsir Al-Quran pun banyak. Disitulah kita bisa mentadabburi Al-Quran. Atau paling minimal kita baca dari terjemahannya Al-Quran. Sekarang Al-Quran dari terjemahan itu udah banyak. Harus dibaca. Dan itu salah satu bentuk kita dekat dengan Al-Quran. Terlebih lagi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan jangan cuma dibaca, tapi tadabburi, karena itu fungsi utamanya. Ada sebagian orang dia itu baca satu halaman, dia baca, kemudian dia baca terjemahannya. Dia baca satu halaman, kemudian terjemahannya. Satu halaman, kemudian terjemahannya. Tujuannya supaya mudah untuk ditadabburi sama dia. Ada orang lain lagi dia baca setengah juz, setelah itu dia baca terjemahannya satu. Cara mereka berbeda-beda. Ada yang dia baca Al-Quran, kemudian dia dengarkan tafsirnya dari YouTube, dari Ustadz Fulan misalkan. Dia dengarkan di situ. Berbagai macam caranya. Yang intinya jalur ini harus kita ambil. Bagaimana dahulu disebutkan, para sahabat dahulu, kanu yadrusuna minan Nabi sallallahu alaihi wasallam asyra ayatin atau yata'allamuna minan Nabi sallallahu alaihi wasallam asyra ayat. Mereka dulu itu belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat. Lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal. Mereka nggak bakal melampaui 10 ayat itu sampai mereka mengerti dulu di 10 ayat itu ilmunya dan amalnya bagaimana. Mereka nggak mau lewatin 10 ayat. Jadi lihat, inti mereka bukan banyak-banyakan, bukan kuantitas. Tapi mereka memikirkan kualitasnya bagaimana juga. Karena ikhwah sekalian, orang yang malas tadabbur Al-Quran atau bahkan yang tidak tadabbur sama sekali, terkadang bisa menyimpang dari jalan kebenaran tanpa dia sadari. Bahkan ketika Nabi SAW menyebutkan tentang sebuah sekte, namanya sekte Khawarij, Nabi ketika memuji mereka, kata Nabi, saya khruju qaumun fi akhir zaman, akan keluar nanti sebuah kaum di akhir zaman. Ahdatsul asnan sufahaul ahlam. Yang umur mereka itu masih muda, akal mereka itu pendek. Yaquluna min qawli khairil bariyah, kata Nabi. Mereka itu berdalil dengan perkataan yang terbaik. Itu pujian dari Nabi SAW. Itu mereka itu dalilnya selalu dengan Al-Quran. Apa yang mereka sampaikan? Dalilnya Al-Quran. Apa yang mereka sampaikan? Dalilnya Al-Quran. Tapi apa masalahnya kata Nabi SAW? La yujawizu imanuhum taraqiyahum. Keimanan mereka tidak melampaui tenggorokan mereka. Gak masuk sampai ke hati. Nyangkut di sini aja. Gara-gara apa? Mentadaburi dengan cara yang salah. Atau bahkan gak ditadaburi sama sekali.
Itulah ketika sekte ini itu keluar dan besar di zamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Mereka mengumpulkan pasukan mereka yang jumlahnya hampir 8.000 orang. Bertujuan mau memerangi pasukannya Ali. Sebelum berperang, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sahabat Nabi SAW, datang ke Ali minta izin untuk diperbolehkan diskusi dengan orang-orang Khawarij itu sebelum berperang. Kata Ali, aku takut nanti kamu dibunuh sama mereka. Kata Ibnu Abbas, enggak bakal dibunuh. Ibnu Abbas ketika datang ke mereka, ngajak mereka berdebat. Yang pertama kali sebabnya kenapa Ibnu Abbas mau berdebat sama mereka, Ibnu Abbas sampaikan ke mereka, karena enggak ada satupun dari para sahabat ada di barisan kalian. Dari 8.000 orang itu, enggak ada satupun para sahabat di sana. Menunjukkan mereka ngambil agama dari mana. Antum bayangkan para sahabat yang duduk sama Nabi SAW, belajar langsung sama Nabi SAW, berani diselisih sama mereka. Makanya dengan Ibnu Abbas datang ke mereka, berdebat dengan mereka, 3.000 orang dari mereka tobat. Bubar langsung. Sisa tinggal 5.000. 5.000 inilah kemudian yang diperangi sama Ali dan juga para sahabat yang lain radhiyallahu taala anhum. Yang mana intinya adalah bagaimana Al-Quran ini perlu untuk ditadaburi dan harus ditadaburi juga dengan cara yang benar. Bagaimana dengan cara yang benar? Yaitu kita memahami Al-Quran sebagaimana Al-Quran ini dipahami oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah dan bagaimana mereka mengambilnya dari para sahabat, lalu bagaimana para sahabat mengambilnya dari Nabi SAW. Begitulah ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam ini bukan ajaran untuk siapa yang lebih jago membuat sebuah inovasi, membuat sebuah terobosan baru. Enggak. Ajaran agama Islam itu ajaran ngikut. Mana yang paling jago ngikut, dia yang paling banyak pahalanya, dialah yang benar. Makanya gampang, kita ikutin orang-orang sebelum kita, bagaimana sholat mereka, bagaimana baca Al-Quran mereka, bagaimana mereka memahami Al-Qurannya, ikutin mereka. Itulah namanya mentadaburi dengan cara yang benar. Kemudian yang terakhir, ikhwasmu rahimani wa rahimakumullah, untuk menjadi ahlul Quran, yang nomor 5 adalah seorang harus mengamalkan Al-Quran. Karena percuma seorang baca, tadaburi, tapi ilmunya nggak mau diamalkan sama dia. Bagaimana sesuatu bisa menjadi petunjuk kalau petunjuknya nggak mau diikutin? Seperti orang mau jalan ke sebuah daerah yang asing buat dia, dia nyalain GPS-nya, tapi GPS-nya nggak mau diikutin. Dia mau ngikutin hawa nafsu dia sendiri aja. Padahal tempat itu asing, dia nggak tahu. GPS-nya dinyalain, tapi nggak mau dibaca sama dia. Maka nyasar kemana-mana. Maka Al-Quran selain dibaca, dihafalkan, kemudian ditadaburi, apa yang kita tadaburi, apa yang kita ketahui dari ilmu-ilmu terdapat dalam Al-Quran harus diamalkan. Makanya Nabi SAW, apa pujian yang diberikan oleh Aisyah? Kana khuluquhu Al-Quran. Bahwasanya akhlak Nabi SAW adalah Al-Quran. Apa maksudnya akhlak Nabi SAW Al-Quran? Yaitu apapun yang diperintahkan dalam Al-Quran pasti dikerjakan sama Nabi. Apapun yang dilarang dalam Al-Quran pasti ditinggalkan sama Nabi. Apa sih contohnya perintah dalam Al-Quran? Ada perintah untuk sholat, ada perintah untuk puasa, ada perintah untuk haji. Berkaitan tentang masalah akhlak, ada perintah apa? Ada larangan untuk ghibah, larangan untuk ngomongin orang. Itu salah satu cara kita mengamalkan Al-Quran. Maka orang yang suka ngomongin orang, menyebarkan keburukan orang, secara tidak langsung dia tidak beramal dengan Al-Quran. Karena Al-Quran mengatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan kalian saling gibah satu sama lain. Kemudian orang-orang yang dia menyemarakkan kemaksiatan, menyemarakkan kebid'ahan dan juga menyemarakkan kesyirikan, maka dia telah menyelisih Al-Quran. Karena Al-Quran mengatakan apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan saling tolong-menolonglah kalian dalam masalah kebaikan dan juga ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam masalah apa? Dosa dan kemaksiatan.
Maka itulah kita mengamalkan Al-Quranul Karim. Dan bahkan para ulama menyebutkan tentang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya ahlul Quran, orang-orang yang cinta dengan Al-Quran, mereka itu harus terkenal ketika di malam hari, yusallun idzin nasun naimun. Ahlul Quran itu ketika malam hari sholat, ketika orang-orang tidur. Wa bin nahari yasumun idzin nasu yuftirun. Dan di siang hari ahlul Quran itu puasa ketika orang-orang itu berbuka semuanya. Wa yaskutun idzin nasu yatahaddatsun. Dan ahlul Quran itu mereka itu terbiasa untuk diam ketika orang-orang banyak bicara. Yaitu tidak berbicara kecuali hal yang bermanfaat. Kalau enggak dia diam. Itulah ahlul Quran namanya. Nah makanya 5 hal ini untuk menjadikan kita ahlul Quran, ini suatu hal yang besar. Orang yang bisa mengamalkan 5 hal ini semua, apa kata Nabi SAW? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran, kemudian mengajarkannya. Kata para ulama, belajar dan mengajarkan ini sudah otomatis di dalamnya dengan mengamalkan. Otomatis, nggak mungkin seorang belajar mengajarkan sedangkan dianya nggak mau mengamalkan. Maka dia bisa menjadi orang yang terbaik di atas muka bumi ini. Kemudian yang terakhir adalah pesan dari Ana adalah bagaimana 5 hal ini adalah PR besar. Ini PR besar buat kita semua. PR besar kita untuk membaca Al-Quran, PR besar kita untuk menghafal Al-Quran, PR besar kita untuk belajar baca dengan benar, PR besar kita untuk tadabbur Al-Quran, PR besar kita untuk mengamalkan Al-Quran. Maka jadikan ini kesibukan di setiap aktivitas kita. Setiap hari harus ada kedekatan kita dengan Al-Quran. Paling enggak salah satu dari 5 ini kita lakukan. Dan ini menjadi goals kita setiap hari, bahkan di umur hidup kita. Bagaimana kita harus memenuhi 5 hal ini. Jadi jangan sampai seorang bilang nggak ada kerjaan, anak nggak ada PR. PR kita banyak. Dan di sini kita baru bicara masalah Al-Quran. Kita belum berbicara masalah lain, kita belum berbicara masalah hadis, kita belum berbicara masalah ibadah-ibadah yang lain. Jadi kalau dibilang PR, PR kita ini banyak. Apa jadinya orang yang malas datang ke kajian, malas belajar, apalagi malas baca Al-Quran, malas untuk sholat dan lain-lain. Maka dia ketertinggalan dengan ketertinggalan yang amat-amat jauh. Nah, bagaimana seorang muslim itu harus semangat untuk mengupgrade dirinya, untuk naik level. Seorang muslim jangan pernah mau mandek gitu aja, jangan pernah mau. Islam itu selalu mengajarkan kita untuk menumbuhkan namanya roh untuk berkompetisi. Makanya Allah mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Makanya para sahabat datang ke Nabi SAW, wahai Rasulullah, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah? Yang lain bertanya, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling afdol? Yang lain bertanya, wahai Rasulullah, Islam apa yang terbaik? Wahai Rasulullah, Hudzaifah bin Yaman mengatakan, orang-orang bertanya tentang kebaikan, aku bertanya tentang keburukan, supaya aku bisa terhindar darinya. Kenapa mereka bertanya ini? Karena mereka nggak mau stuck di satu level. Mereka mau naik lagi, mereka mau naik lagi. Begitulah harusnya seorang muslim. Jangan pernah merasa cukup, ya sudahlah, inilah agama Islam yang saya tahu, inilah yang saya tahu dari bapak saya, inilah yang saya tahu dari keluarga saya, ya udah cukup begitu aja. Ya udah sholat saya seperti itu aja. Jangan. Dan ini bukan berarti kita memungkiri tugas-tugas kita untuk mencari ma'isyah, misalkan bergaul dengan teman-teman kita, dengan keluarga kita, enggak. Tapi manage waktunya semua masing-masing. Yang menjadi masalah adalah ketika seorang itu tidak mau memberikan waktu untuk belajar agama, itu yang menjadi masalah. Bukan seorang itu dituntut untuk belajar agama 24 jam, lah enggak. Tapi berikan waktu khusus. Bukan malah sebagian orang kalau sempat Anda datang kajian, kalau nggak sempat ya berarti Anda nggak datang dulu. Jadikan datang kajian, belajar agama, mendapatkan ilmu itu sebagai sebuah kebutuhan. Sama seperti kita makan, sama seperti kita minum. Apakah kadang kita nggak makan, nggak minum sehari, lagi males gitu? Anda nggak makan dulu deh hari ini 1 hari full, Anda lagi males. Ada gitu? Nggak ada.
Seorang sesibuk-sibuk apapun pasti makan. Nggak mungkin nggak makan. Pasti dia makan. Jadikan kebutuhan kita sama ilmu itu seperti itu. Harus sediakan waktu, entah waktu itu setelah asar, atau setelah subuh, atau waktu itu habis maghrib misalkan, atau waktu itu tengah malam misalkan. Sediakan waktu masing-masing. Yang penting waktunya harus ada. Jangan disisakan. Kalau namanya waktu-waktu sisa, dengan tenaga-tenaga sisa, ilmu yang kita dapatkan pun ilmu-ilmu sisa akhirnya. Nah, wallahu ta'ala, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita semangat untuk beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, memberikan kita keistiqomahan juga untuk melanjutkan ibadah di luar bulan Ramadan, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita malam Lailatul Qadar. Nah, mungkin sebelum kita tutup, kalau ada yang punya pertanyaan, ada pertanyaan ya? Ana persilahkan, tafadhol. Betul. Yang afdol ketika bulan Ramadan dia membaca dengan artinya atau memperbanyak bacaan Al-Qur'annya, ya kan? Yang kita kejar di bulan Ramadan adalah kedekatan kita dengan Al-Qur'an. Di setiap waktu kita sama Al-Quran, entah dengan baca, entah dengan tadabbur, entah dengan mengamalkan, entah dengan belajar Al-Qurannya, yang penting sama Al-Quran. Dan jangan seorang itu terfokus cuma kepada bacaan, tapi dia harus juga fokus kepada tadabbur. Bahkan bukan cuma di bulan Ramadan, begitu pula di luar bulan Ramadan. Karena Allah Ta'ala dalam Al-Quran tidak pernah mengatakan bahwasanya Al-Quran ini petunjuk bagi manusia kecuali di bulan Ramadan. Enggak. Tapi di semua bulan harus kita perhatian dengan petunjuk ini, yaitu dengan tadabbur. Walaupun para ulama mereka berbeda pendapat, mana yang lebih afdol di bulan Ramadan antara memperbanyak bacaan dengan tadabbur, tapi tetap yang paling afdol itu, yang paling utama adalah seorang menggabungkan antara keduanya. Dia menggabungkan antara bacaannya, dia menggabungkan dengan tadabburnya. Dan Anda pernah sampaikan di kajian Anda yang lain, bagaimana di antara cara untuk kita menggabungkannya adalah kita baca Al-Quran, kemudian kita tadabbur Al-Quran sampai batas mampunya kita. Ketika kita tidak mampu lagi untuk tadabbur, maka perbanyak bacaannya. Karena tadabbur ayat itu posisinya seperti kita sedang belajar. Namanya orang kalau belajar itu butuh pikiran yang fresh. Kalau dia nggak fresh, dia nggak bakal bisa belajar. Begitu juga tadabbur, dia nggak bakal bisa tadabbur, bakal mandek aja, dia nggak bakal bisa. Nah, saat itu perbanyak baca. Ketika sudah fresh lagi, dia sudah bisa lagi, maka tadabbur lagi. Yang penting adalah bagaimana kedekatan kita sama Al-Quran. Nah, barakallahu fiik. Ada lagi? Kayaknya udah siap sholat malam nih. 3 jam kan sholat malamnya? Nah, naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.